Pernahkah Anda merasa hidup ini tidak adil? Pernahkah Anda merasa diperlakukan tidak adil? Saudara sekalian, kita mungkin sering merasa diperlakukan tidak adil dalam keluarga kita. Tidak adil dalam pekerjaan. Tidak adil di dalam sekolah, di gereja. Bahkan mungkin kita merasa tidak adil di dalam komunitas. Apa respon Anda dan saya saat kita sedang diperlakukan tidak adil? Tetapkah kita mau hidup benar dan taat? Ataukah justru ketidakadilan menjadi sebuah alasan untuk kita melakukan apa yang kita pandang benar? Beberapa hari yang lalu di kota Semarang geger karena ada seorang bos pemilik isi ulang air untuk minum. Dan ternyata saudara sekalian, bos ini menghilang. Dan singkatnya akhirnya ditemukan oleh polisi bahwa bos ini sudah dibunuh, bahkan dimutilasi, dipotong-potong, bahkan jenazahnya dicor dengan semen oleh anak buahnya sendiri, oleh pegawainya sendiri yang masih usia 28 tahun. Dan ketika pegawai ini ketangkap, tanpa ada rasa penyesalan, tapi dengan senyum, dan waktu diselidiki kenapa dia melakukan tindakan yang begitu sadis, lalu dia berkata karena dia seringkali dimarahi oleh bosnya, bahkan dipukul oleh bosnya, dan merasa diperlakukan tidak adil oleh bosnya. Di tengah-tengah ketidakadilan yang dia alami, akhirnya dia bertindak hal yang salah, bahkan kriminal. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana respon saudara ketika mungkin Anda di kerjaan diperlakukan tidak adil? Justru yang malas tapi suka menjilat, malah terus dipertahankan kerja. Sementara yang rajin, pinter, tapi justru akhirnya kemudian dikurangi jamnya. Sementara ada orang tua kita yang pilih kasih, yang lain anak-anaknya diperlakukan spesial, sementara kita merasa diperlakukan tidak baik. Dalam pelayanan di gereja, kenapa yang lain disambut dengan baik, sementara saya dicuekin? Nah, saudara sekalian, dalam hidup ini, ada banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia dan oleh keadaan, bahkan oleh pemerintah. Namun percayalah, di tengah-tengah ketidakadilan yang sedang terjadi, kita punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang maha adil, yang siap menolong dan membela saudara dan saya. Gak ada yang amin. Kalau amin percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini mungkin Anda merasa, pasanganku gak adil, orang tuaku gak adil, saudaraku gak adil, iparku gak adil, guruku gak adil, bosku gak adil, karyawanku gak adil, pendetaku gak adil, dan sebagainya. Namun pertanyaannya, apakah sekali lagi kita boleh berespon untuk melakukan apapun yang kita pikir baik, padahal itu ternyata jahat? Melalui perumpamaan Yesus tentang pekerja kebun anggur, Tuhan sedang mengajar hal penting tentang ketidakadilan. Mari kita lihat dalam Matius 20 ayat 8 sampai 15. Dikatakan, ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, orang kepercayaannya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu. Yaitu yang kerja sejak jam 6 pagi, ada juga jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan yang terakhir jam 5, lalu mereka berhenti kerja jam 6 sore. Ayat yang ke-9.
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Hanya kerja dari jam 5 sore, berhenti jam 6 sore. Cuma 1 jam dapat kerja, dapat upah 1 dinar, ayat 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang kerja dari jam 6 pagi, baru berhenti jam 6 sore. Sangkanya mereka akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Upah yang sama. Ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Mereka ngomel, mereka marah, emosi. Ayat 12. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ayat 13. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, brother, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, memang sudah terjadi kesepakatan, gajimu hanya sedinar sehari. Ayat 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Coba Anda bisa bayangkan perasaan para pekerja kebun anggur. Yang kerja 12 jam lamanya, yang kerja 9 jam lamanya, 6 jam lamanya, 3 jam lamanya. Lalu saat mereka melihat yang cuma kerja 1 jam, dapat upah yang sama 1 dinar dengan mereka. Saya coba menolong saudara untuk bisa mengerti perumpamaan ini dengan realitas sehari-hari. Anggaplah saudara sekalian, semua pekerja yang kerja dari jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12, jam 3, dan jam 5 dipanggil. Nah sengaja bosnya ini nyuruh mandornya panggil dulu yang cuma kerja 1 jam. Beri gaji pada mereka di depan semua yang lain. Misalnya $100. Nah kalau kerja 1 jam dapat upah $100, berarti per jamnya berapa? $100. Wah, mereka yang kerja lebih lama pandang-pandangan, wow, kita akan dapat lebih banyak nih. Ternyata yang kerja 3 jam, dapat $100 juga. $100 dibagi 3 jam, sekitar $33 per jam. Yang kerja 6 jam, dapat $100 juga. Berarti per jamnya $16. Lalu yang kerja 9 jam, dapat upah juga $100. Berarti per jamnya $11. Sementara yang kerja 12 jam, berarti kalau dia dapat $100, per jamnya cuma $8. Loh, lah ini kan tidak adil. Wajar jika para pekerja ini protes kepada tuannya, merasa tuannya memperlakukan kepada mereka tidak adil. Bukankah hal yang serupa juga Yesus memberi perumpamaan yang lain? Seorang tuan yang memberi talenta kepada 3 orang hambanya. Dan di depan semua yang lain, yang satu diberi 5, yang satu diberi 2, dan yang satu diberi 1. Tentunya yang dapat 5 berkata, puji Tuhan aku dapat banyak. Yang dapat 2 mungkin, ya lumayanlah 2 daripada cuman 1. Sementara yang satu berkata, kenapa tidak adil dan aku cuman dapat 1 talenta. Tahukah Anda, di sini Tuhan Yesus sedang mau berbicara buat saudara dan saya. Walaupun hidup tidak adil, walaupun orang lain tetap berlaku tidak adil, kita harus tetap hidup benar. Percaya Tuhan kita tetap Tuhan yang maha adil. Siapa? Siapa percaya Tuhan maha adil? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Bukankah kita sering berkata, kami sama-sama percaya Yesus, sama-sama ke gereja, lah yang lain kok diberkati, lah saya kok tidak. Yang lain kok ditolong Tuhan, doanya dikabulkan, lah saya kok masih seperti ini. Sama-sama lahir di Indonesia, sama-sama merantau ke luar negeri, lah dia kok sukses, lah kok saya masih begini. Lah kok dia kok enak hidupnya, lah saya kok begini. Sama-sama kerja di sebuah perusahaan, lah dia kok disayang sama atasan, bahkan dia terus dipertahankan ketika ekonomi sedang lesu, lah kayak kok saya malah diberhentikan. Sama-sama melayani, kok dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, lah kok saya kok enggak. Kenapa dia diberi jadwal lebih banyak pelayanan, diundang sana sini, kok saya enggak. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar, benarkah Tuhan itu adil? Benarkah hidup ini adil? Siapa berani berkata Tuhan tidak adil? Angkat tangan, saya mau doakan biar cepat masuk neraka. No. Siapa percaya walaupun manusia nggak adil, orang lain, keadaan pemerintah boleh tidak adil, namun Tuhan kita tetap Tuhan yang adil. Yang percaya lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, melalui kedua perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang mengajar agar kita tetap hidup benar di tengah-tengah ketidakadilan. Yang setuju, katakan amin. Saudara sekalian, tema khotbah saya hari ini adalah tetap benar di tengah ketidakadilan. Sejak kecil kita nonton film atau cerita Robin Hood. Oh, karena orang-orang kaya nggak lagi berbagi dengan orang miskin, terjadi ketimpangan, makanya Robin Hood merampok, mencuri dari orang kaya, lalu membagi-bagi kepada orang-orang miskin. Lalu akhirnya orang berkata, Robin Hood bukan penjahat, tapi hero, pahlawan, karena dia merampok orang kaya demi memberi kepada orang miskin. Pertanyaannya, apakah benar di tengah ketidakadilan yang kita alami, kita boleh berbuat jahat, kita kemudian bebas melakukan apapun yang kita suka? Kalau dia jahat, gua bisa lebih jahat. Seperti tadi, orang yang kerja di Semarang ini, karena bosnya suka marah dan memukul, saya bisa pukul, bahkan saya bisa bunuh, bahkan saya mutilasi dan cor di semen. Hari ini saudaraku, apapun ketidakadilan, Tuhan mau agar kita tetap bertindak yang benar. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, ketika dunia dipenuhi dengan balas dendam, revenge, dipenuhi dengan iri hati, kemarahan, tapi mari kita belajar tetap benar. Mungkin beberapa saudara tanya, Pastor Lukas, bulan ini kan kita banyak belajar tentang true repentance, pertobatan yang sejati. Kenapa kita belajar hari ini tetap benar di tengah-tengah ketidakadilan? Justru disinilah sebagai orang percaya, kita harus bertobat. Kenapa? Mungkin kita sudah nggak berzina, mungkin kita sudah nggak ke kasino, tapi hati kita terus dipenuhi kemarahan, merasa iri, merasa tidak adil. Justru disinilah Tuhan mau ngajar agar kita bertobat dan tidak lagi bertindak yang jahat di tengah-tengah apapun yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo ucapkan bersama saya, tetap benar di tengah ketidakadilan. 2, 3. Nah, saya bagikan ada 4 rahasia agar kita tetap benar di tengah ketidakadilan. Yang pertama adalah belajar menerima kedaulatan Tuhan. Kita harus belajar menerima kedaulatan Tuhan. Tahukah Anda bahwa Tuhan memberi free will, kehendak bebas buat saya dan saudara. Tetapi Dia juga adalah Tuhan yang maha kuasa, Sang Pencipta yang berdaulat, yang memerintah. Bagaimanapun juga, kita harus belajar menerima kedaulatan Tuhan. Dan kalau Anda belajar, ada 2 macam
kedaulatan Tuhan. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan yang mutlak, absolut. Nggak bisa kita tawar-tawar. Contohnya adalah kita terlahir dari bangsa mana? Kita terlahir dari keluarga mana? Kita terlahir dari suku apa? Kita terlahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, ini adalah kedaulatan Tuhan yang absolut, yang mutlak, yang kita tidak boleh kemudian protes. Yang setuju, katakan amin. Saudara, kalau boleh milih, kita mau lahir dari suku apa, bangsa apa, kita pasti pikir, saya mau lahir dari orang Amerika. Langsung US citizen. Kenapa saya lahir dari keluarga orang tua yang miskin melarat? Kalau saya boleh milih, saya mau lahir dari keluarga Bill Gates. Langsung lahir, langsung bilioner. Saudara, dimanapun kita lahir, dari keluarga apapun, jangan pernah marah dan jangan berkata Tuhan tidak adil. Dia Tuhan yang berdaulat untuk saudara dan hidup saya. Yang sujud tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kedaulatan Tuhan yang kedua adalah kedaulatan yang tidak mutlak. Contoh, saudara mau tinggal di negara mana? Tinggal di kota mana? Menikah dengan siapa? Saudara jangan berkata, oh saya menikah karena Tuhan yang menetapkan. Saya menikah dengan itu. Memang jodoh di tangan Tuhan. Tapi Tuhan juga memberi free will buat setiap kita. Setuju, katakan amin. Nikah sama Anton atau Acong. Ya kan, saudara? Itu kan pilihan kita. Lalu juga kerja sebagai apa? Di mana? Bahkan kapan kita mati. Itu adalah kedaulatan Tuhan yang tidak mutlak. Loh, Pastor Lukas, kita kan nggak tahu sampai kapan kita mati. Nah, justru di sini Anda harus ngerti. Saudara, ketika orang bunuh diri, berarti dia itu melawan kedaulatan Tuhan. Makanya orang bunuh diri, sorry to say, Alkitab yang menjelaskan. Masuk langsung ke neraka. Selain karena dia membinasakan tubuhnya adalah rumah Allah. Selain dia melawan kedaulatan Tuhan. Dan bahkan juga dia melanggar perintah Tuhan. Jangan membunuh. Bukan cuma bunuh orang lain. Tapi kita juga nggak boleh bunuh diri. Itu sebabnya apapun kesulitan yang kau hadapi. Jangan pernah minum baikon sayang. Minumlah teh kotak walaupun tempatnya tidak kotak. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita diberi Tuhan free will. Contoh, ya kan, kita boleh milih mau makan apa, mau tinggal di mana. Tapi ternyata di antara free will kita harus tahu dan setuju dan percaya ada kedaulatan Tuhan. Contoh, ada orang sudah gaya hidup sehat. Makannya udah sehat, olahraga tiap hari, bahkan hatinya nggak mau stres, sukacita terus. Pokoknya dia mau awet, panjang umur. Dia udah jaga benar, itu free will-nya dia. Tapi ternyata suatu pagi dia keluar dari rumahnya, ketabrak mobil, mati. Itu namanya di antara free will ada kedaulatan Tuhan. Oh, saya mau pergi ke Amerika, sudah berusaha nge-apply visa Amerika. Tetap berkali-kali sampai petugasnya bosen. Kita juga bosen, gak dapat. Berarti memang kedaulatan Tuhan tidak menetapkan kita ke Amerika. Namun kalau Anda nge-apply visa dan Tuhan buka jalan, berarti Tuhan kehendaki Anda di negara ini. Dan ini adalah kedaulatan yang mutlak dan yang tidak mutlak. Dan kita harus belajar untuk menerima, untuk memahami Tuhan kita berdaulat. Aku sudah kerjakan sebaik mungkin. Aku sudah kerja rajin. Aku sudah kerja pinter. Tapi kok masih gagal? Berarti Anda tahu, belum waktunya Anda sukses. Jangan marah dengan Tuhan. Pokoknya Anda lakukan yang terbaik. Namun ternyata Anda kerja baik, kerja, dan ternyata Anda sukses. Berarti sudah waktunya Tuhan. Nah, salah kalau Anda bilang, aku percaya Tuhan pasti buat aku berhasil. Tapi malas kerja. Anda tidak mau kerja dengan pinter. Ya tidak heran akhirnya saudara nggak akan nikmati yang terbaik. Hari ini saudaraku, belajar terima kedaulatan Tuhan. Siapa percaya
Dia Tuhan yang berdaulat. Lambaikan tangan saudara, katakan, terima kasih buat kedaulatanmu Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara sekalian, rahasia tetap benar di tengah ketidakadilan. Belajar berbesar hati. Belajar berbesar hati. Hati yang sempit akan membuat kita gampang iri. Atau gampang sombong. Itu sebabnya saudara sekalian, supaya kita punya hati yang besar. Ini perlu pembelajaran dari kita. Supaya saudara dan saya berhenti dari suka membanding-bandingkan dirimu, hidupmu dengan orang lain. Tahukah Anda orang yang suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain adalah orang yang paling menderita dan yang paling malang. Kenapa? Karena itu akan mencuri kebahagiaan. Saudara, orang yang suka membandingkan diri akan mencuri kebahagiaan. Next. Kebahagiaan akan hilang saat kita suka membandingkan dengan orang lain. Contoh, Anda lagi happy, sukacita, ya toh Tuhan baik. Tiba-tiba Anda lihat di Instagram Anda, loh, dia kemana nih perbesar? Ke Paris. Sementara saya tetap di Chadwick. Dia ke Paris, saya di Chadwick. Lalu kita langsung kehilangan sukacita. Betul saudaraku? Bahkan merendah diri dan stres. Wow, dia cantik, langsing, tinggi. Wow. Terus kita lihat badan kita, alamak. Hamil gak lahir-lahir. Gitu. Alamak. Lalu kita akhirnya apa? Merasa minder, rendah diri dan stres. Bahkan merusak hubungan. Tadinya gak ada apa-apa, baik sama orang itu. Tapi gara-gara kalau dia lihat kelihatan lebih baik, kelihatan lebih maju, kelihatan lebih bahagia, kelihatan lebih sukses. Kita dari gak ada apa-apa, langsung mulai apa? Waduh, dia lihat, dia lakukan ini. Nah ini yang menjadi perusak. Bahkan membunuh potensi. Lihat orang kalau sudah dipenuhi dengan iri. Merasa nggak adil. Semua potensi kerjanya akan rusak. Isinya tiap hari, saudaraku, hanya komplain. Nggak pernah menciptakan prestasi kerja yang bagus. Dalam pelayanan juga isinya cuman kepahitan. Dan tidak akan pernah maju dalam potensi maksimalnya. Seperti hamba dengan satu talenta tadi. Dia hanya cuma sibuk pendam. Dia marah. Dan dia merasa tuannya tidak adil. Bahkan akan menimbulkan kebencian dan kekecewaan. Saudara, daripada Anda terus hidup dipenuhi kekacauan. Karena Anda selalu berpikiran sempit, berhati sempit. Hari ini perbesar hati kita. Belajar ikut bersukacita saat orang lain bersuka cita. Belajar ikut bahagia terhadap kebahagiaan orang lain. Belajar ikut menikmati dan mensyukuri kesuksesan orang lain. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan malah kita bersorak-sorak. Dia ngalami kegagalan. Hati-hati. Karena itu jahat di mata Tuhan. Saudara, kalau Anda nggak kuat lihat orang lain lebih bahagia, sudah tutup semua akun sosial media Anda. Daripada Anda dikit-dikit baper, dikit-dikit kehilangan sukacita. Kenapa? Gara-gara kita berpikiran dan berhati sempit. Saudara, hari ini Tuhan mau agar kita tetap berespon benar. Percayalah, jatah tiap orang itu beda-beda. Tidak ada yang amin. Amin. Saudaraku, jatah dan porsi anugerah kita ini beda-beda. Jadi tidak perlu Anda iri dengan orang lain. Contoh nih, saya harus tahu porsi saya. Kalau Anda beri saya di depan mimbar ini satu loyang. Isinya yaitu pizza yang terbaik. Percayalah, saya akan bilang sorry. Ini bukan jatah saya. Loh, kenapa? Mungkin saya akan makan tapi hanya cheese-nya sedikit. Karena saya sejak beberapa tahun yang lalu sudah dapat Roh Kudus berkata, no. Ini pribadi loh ya. Saya harus stop makan karbo.
Karena saya mau diet, saya mau jaga kesehatan saya. Sementara bagi Anda yang tidak diet karbo, lihat, wow, Anda makan silakan. Saya nggak perlu iri dengan Anda yang bisa nikmati pizza. Sementara Anda jangan marah ketika saya menolak pizza. Kenapa? Karena kita harus tahu jatah porsi kita beda-beda. Nah terkadang kita nih suka cek toko sebelah. Ya kan? Lihat. Lulu. Begitu dia mengalami musibah, yore. Tapi waktu dia sukses, langsung. Di sini nggak ada, di Jepang yang banyak. Orang Kristen harus bertobat dari semua hati yang sempit. Miliki hati yang lapang, bersukacita saat lihat orang lain. Bersukacita, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saat lihat orang lain syukuran beli rumah baru, wah, aku ingin bersukacita. Atau malah, ya kok dia, lah saya kok tetap masih kontrak, buru-buru beli rumah, bayar cicilan kontrakan aja berat. Nah kenapa kita tidak ikut belajar sukacita? Hati yang sempit, pikiran yang sempit dibongkar, diperluas. Sehingga kita ikut bersukacita saat lihat orang lain bersukacita. Yang setuju katakan. Nah ini ujian loh. Lihat, kata bersama saya, Tuhan sering menguji hati saya. 2, 3. Kenapa ya? Kalau sebagai bos, Tuhan yang cerdas. Mungkin, dugaan saya. Yang kerja 12 jam dulu dipanggil, kasih 1 dinar. Yang kerja 9 jam kemudian 1 dinar. Lalu yang kerja cuma 1 jam terakhir. Bila belum masukin amplop, supaya yang lain gak tahu. Tapi sengaja Yesus memberi perumpamaan ini. Di depan yang lain. Yang pertama diberi adalah yang 1 jam kerja. Sehingga tanda kutip seperti apa? Seperti pamer, show off di depan yang lain. Maka yang lain langsung protes. Terkadang Tuhan tes apakah kita punya hati besar atau hati sempit. Saat di depan mata kita, orang lain lebih sukses, lebih bahagia. Apakah kita marah, iri, atau kita berkata, terima kasih Tuhan, dia diberkati dan berhasil. Saya berdoa semua kita punya hati yang besar. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, rahasia tetap benar di tengah ketidakadilan. Belajar mengerti alasan Tuhan. Terkadang kita tidak ngerti. Tapi percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada alasan Tuhan tertentu. Ayo coba yang online coba ketik dan semua katakan, Tuhan pasti punya alasan tertentu. 2, 3. Ayo ucapkan keras, 2, 3. Tuhan pasti punya alasan tertentu. Nah dia kan maha kuasa. Dia penuh hikmat. Dan tidak perlu selalu dia beritahu dulu baru dia bekerja. Tapi seringkali kita belum ngerti. Dan dia bertindak. Yang penting adalah belajar percaya. Satu kali ada seorang anak lagi main di ruang tamu. Lagi main di lantai, mainan-mainannya. Dia lihat mamanya yang lagi duduk di meja lagi menyulam. Dan lihat dari bawah, sulaman mamanya kok jelek sekali. Dia bilang, Mama, lihat benangnya ruwetnya bukan main. Lihat Ma, hidup ini sudah ruwet. Kok Mama buat yang ruwet-ruwet? Mamanya senyum. Nak, sini nak. Duduk di sebelah Mama. Waktu dia naik, duduk di sebelah mamanya. Lihat sekarang. Ternyata dari atas sulamannya mahkota yang bagus. Dari sudut pandang anak di bawah, ruwet, jelek, buruk. Tapi begitu dia rubah sudut pandangnya, wow, ternyata bagus, indah. Jangan tunggu keadaan berubah jadi baik. Tapi yang perlu dirubah adalah mindset kita. Belajar ngerti cara pandang Tuhan. Walaupun hari ini sepertinya gagal, sepertinya buruk. Namun di pandangan Tuhan, semua mendatangkan kebaikan. Ayo coba ucapkan bersama saya, semua baik. Nah di tengah-tengah ketidakmengertian kita akan maksud dan rencana Tuhan.
Mari kita belajar percaya. Ubah cara pandangmu bahwa semua pasti ada alasan Tuhan tersendiri. Paling tidak saya menolong Anda dari beberapa ayat. Apa sih seringkali alasan Tuhan? Kok ada orang lebih baik dari kita, lebih sukses daripada kita? Ingat Yesus bilang begini, siapa lebih banyak dipercaya, kepadanya akan dituntut lebih banyak. Betul? Berarti kalau hari ini engkau belum dipercaya berkat Tuhan secara banyak, berarti Tuhan tahu kita belum siap dituntut hal yang besar. Sementara orang lain kok dipercaya Tuhan kekayaan yang banyak, berarti orang itu Tuhan lihat dia bisa dituntut dengan perkara yang besar. Hari ini kalau engkau ternyata masih dipercaya, yaitu kerjaan yang sederhana. Kenapa aku tidak seperti orang itu? Justru orang itu tuntutannya lebih besar. Sesama rekan hamba Tuhan, kenapa kita jealous? Waduh, kenapa pendeta itu gerejanya besar maju? Lalu kemudian menjelek-jelekkan, sesatlah, pengajaran pemakmuran lah. Aduh, sedih sekali. Akhirnya sesama orang Kristen isinya cuma saling jelekkan, nyerang dan sebagainya. Jujur saudaraku, toh gereja besar pun awalnya juga dari gereja kecil. Iya apa iya? Tapi kalau akhirnya Tuhan beri anugerah dia sampai jadi gereja besar. Nah, gereja makin besar, Tuhan tuntut lebih besar. Tuhan tuntut lebih besar. Sementara gereja yang kecil nggak perlu minder. Karena Tuhan masih belum tuntut hal yang lebih besar. Jadi hari ini saudaraku, belajar ngerti alasan Tuhan. Bahwa kapasitas senjata orang beda-beda. Bahkan Tuhan sering menguji hati kita. Apakah hati kita murni, bersih, tanpa ada iri? Ataukah hati kita masih suka iri dan juga tidak bersyukur? Yang keempat, yang terakhir, rahasia tetap benar di tengah ketidakadilan. Belajar syukuri hidupmu. Daripada Anda sibuk hanya melihat apa yang kita belum miliki. Kenapa tidak kita syukuri apa yang sudah Tuhan beri buat kita? Siapa percaya Tuhan terlalu banyak sudah memberkati dan menolong kita? Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan itu. Kembali dalam konteks pekerja kebun anggur ini. Daripada mereka iri, marah. Kenapa saya diperlakukan sama, upah yang sama dengan yang cuma kerja 1 jam? Kenapa mereka tidak ubah pikiran? Bersyukur, puji Tuhan. Ternyata kami masih bisa kerja daripada nganggur, daripada tidak punya kerjaan. Loh, iya kan? Puji Tuhan, ternyata Tuhan kami tetap memberi upah. Daripada tuannya kabur, tidak bayarin gaji pada waktu yang harus ditetapkan. Nah, terkadang kita ini cuma sibuk lihat yang negatif yang kita belum miliki, yang kemudian sibuk lihat orang lain. Hari ini belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Kalau Anda masih jomblo, Tuhan belum beri Anda pasangan. Kenapa Anda iri dengan yang sudah nikah? Belajar bersyukur. Berarti aku belum bisa dipercaya punya pasangan hidup. Untuk ngatur diri sendiri aja belum selesai, ya kan. Mari kita bersyukur. Nggak ada yang amin, amin. Ya, yang amin, yang jomblo-jomblo saja. Sementara bagi Anda yang sudah menikah dan ternyata Anda belum punya anak, jangan marah. Kenapa Tuhan nggak memberi saya anak? Tapi Anda belajar, Tuhan, berarti aku belum bisa dipercaya. Belum waktunya dipercaya untuk punya anak. Enjoy saja, syukuri saja. Nanti kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan beri anak yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya kok suka manaan terus? Tuhan tahu Anda dipercaya banyak. Cara mensyukuri hidupmu adalah berdamailah dengan dirimu. Berdamai. Walaupun kita nggak mancung, walaupun mata kita nggak belok, walaupun kita nggak tinggi, tapi aku adalah karya agungnya Tuhan. Kenapa nggak ada yang tepuk tangan? Amin. Walaupun aku belum jadi orang kaya, kenapa aku nggak bersyukur? Karena walaupun aku ada sekarang, toh aku sehat,
Toh aku bisa percaya Yesus. Toh aku punya keluarga bahagia. Lalu juga berdamailah dengan keadaanmu. Dan berdamailah dengan apapun yang terjadi. Kekristenan tidak mengajar kita hidup di awan-awan. Kekristenan mengajar kita untuk hidup di realita. Berani terima kenyataan dan keadaan. Makanya Yesus berkata, datanglah kerajaanmu di bumi. Seperti di mana? Di surga seperti mana? Di bumi. Artinya apa? Dalam realita sehari-hari. Saat kerjaan rame maupun sepi. Tuhan engkau baik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saat doa kita dijawab Tuhan apapun belum dijawab Tuhan. Tuhan tetap baik. Katakan haleluya. Saat kita udah ngalami mujizat, ngalami pertolongan Tuhan ataupun belum. Tetap Tuhan baik. Nah kita harus belajar berdamai dengan kenyataan. Banyak orang itu saudaraku halu. Ya kan? Apalagi kalau saudara dari Indonesia dulu kita sukses begini. Kemudian kita ngalami keadaan yang buruk. Lalu akhirnya merantau ke negara asing. Sudah lupakan semua yang lalu-lalu. Move on. Terima kenyataanmu. Belajar untuk kita bersyukur. Syukuri dan bersukacitalah terhadap apapun yang terjadi. Hitunglah berkat Tuhan yang sudah kita terima. Bukan apa yang belum kita terima. Terlalu banyak berkat yang Tuhan sudah beri. Siapa percaya dia terlalu baik buat kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, tetaplah benar walau hidup sering terasa tidak adil. Orang boleh tidak adil, pemerintah boleh tidak adil, bahkan bos kita pun boleh tidak adil, tapi percayalah Tuhan yang Maha Adil, sanggup menolong dan membela hidup saudara dan saya. Rahasia tetap benar di tengah ketidakadilan. Yang pertama, benar menerima belajar menerima kedaulatan Tuhan. Do the best and the rest just surrender. Apapun yang Tuhan kerjakan, itu Tuhan yang berdaulat. Yang kedua, belajar berbesar hati, ikut bersukacita dengan orang lain saat bersukacita. Ikut menangis saat orang lain sedang menangis. Yang ketiga, belajar mengerti alasan Tuhan. Walaupun hari ini kita belum mengerti, enggak apa-apa. Mungkin nanti waktu di surga, Tuhan baru jelaskan, nak, kamu tahu kenapa 2 anakmu mati keguguran? Saya bisa tanya sama Tuhan, apa alasanmu Tuhan? Nah, 2 anakmu ini kalau tetap lahir, ternyata ada penyakitnya. Begini. Jadi aku pandang baik kalau aku bawa pulang. Gugur waktu dikandung beberapa bulan. Maka saya akan bisa, wow terima kasih. Thank you Lord. Tapi walaupun hari ini Tuhan belum memberi pengertian buat saya. Kenapa 2 kali istri saya keguguran. Tapi saya belajar. Engkau punya alasan yang terbaik bagi kami. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang keempat, belajar syukuri hidupmu. Gak perlu lagi iri dengan orang lain. Jangan sibuk mengingini hidup orang lain. Syukuri hidupmu. Karena sebenarnya ada banyak orang lain mengingini hidup Anda. Dan kenapa kita tidak bersyukur? Apapun terjadi, God is good. And all the time, He is so good. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.